ila fir'aun wa malaih, kepada Fir'aun dan malaih. Malaih adalah pembesar-pembesarnya. Jadi orang yang malak itu kan dari kata malak. Kemudian kalau kita kembali ke bahasa, yang malak an-nasabi, yang memenuhi matanya manusia dengan pangkatnya. Jadi orang terpandang. Malak ini adalah orang-orang terpandang. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun diutus oleh Allah kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Yang disebut pembesarnya tentu pengikutnya adalah ngikut nanti. Fastakbaru, dan ternyata mereka adalah sombong, congkak. Dan inilah awal kehancuran daripada makhluk yang namanya iblis. Jadi saat suruh hormat kepada Nabi Adam tidak mau dan aba wastakbaru. Dan itu pun juga lihat, sebab kehancuran kita hari ini juga adalah kesombongan. Kalau sudah orang dikuasai kesombongan, maka kehancuran ada pada dia. Sombong bermacam-macam sebabnya. Lihat, orang sombong tidak akan menjadi baik. Dinasihati susah. Sombong karena hartanya. Sombong karena ilmunya. Sombong karena keturunannya. Anak kiai bukan kiai, tapi merasa kayak kiai terus dinasihati susah. Padahal dia bahlulnya super bahlul. Ya. Tetap mentang-mentang bapaknya kiai dipikir langsung alim. Ya enggak ada. Tetap bahlul dia kalau ngaji. Cuman sombong betentang-betentang ke sana kemari dengan kekayaannya, dengan tahtanya. Dengan kelebihan yang Allah berikan. Sombong dengan kelebihan itu sangat rendah, sangat jelek. Bagaimana sombong dengan sesuatu yang enggak ada. Gaya tok itu. Mobilnya minjem. Rumahnya kredit. Wajah gaya kayak orang kaya. Ini kan model ini sombong yang tidak dimiliki, action saja. Ini lebih serem lagi itu manusia. Gaya tok itu. Action semuanya hasil ngutang itu belum dibayar lagi. Tagihannya sudah kan. Cuman petentang-petentang kalau kemana sudah kayak miliknya sendiri. Sampai hajinya pun minjem. Umrah ngutang. Ayo model apa ini? Sebetulnya dia membesarkan kesombongannya. Umrah ngutang bukan dilarang. Akan tapi kalau menjadikan dia hanya pengen pamer ibadah saja, pengen umrah keluarga pakai ngutang loh. Itu kan gayanya iblis, bukan karena Allah. Tidak akan beruntung orang seperti itu. Ini sombong. Sombong itu biasanya hanya memperatakan madhar atau kebiar zohir, tapi tidak menunjukkan hakikatnya. Tidak menuju hakikat. Pengen dianggap sebagai orang yang sukses. Sombong. Halus, sombongnya halus. Di kota mah nyungsep dia. Susah. Tapi kalau pulang ke kampung tuh kayak orang kaya bagi-bagi duit. Wah, pinjem pakai mobil rental. Setiap lebaran itu. Sehingga tahun ini bilang, kamu kenapa nggak pulang? Aduh, kalau pulang saya kan harus bagi-bagi duit. Lagi nggak ada duit nih. Ya harus ngutang nanti. Action. Subhanallah. Termasuk dalam dunia ilmu. Orang sombong gampang merendahkan orang lain. Itu bahaya sekali. Lihat. Anda jangan berguru dengan orang yang merendahkan orang lain. Sementara perbedaan ulama masih banyak. Tapi gampang merendahkan. Wah ini. Coba kalau kami ngomong begini saja. Di saat Anda hatinya normal, pikirannya cerdas, normal. Kira-kira Anda nek enggak kira-kira? Ini omongan saya, ini paling benar. Ini pendapat paling hebatnya. Nggak ada orang seperti saya ini. Enak enggak? Nggak enak banget. Nah, kalau Anda masih ngikut orang model sombong begini, itu pasti berbohong, merasa paling pintar, di kiri karena banyak orang alim. Loh, kita tuh cerdas juga di dalam nyikapi kesombongan seseorang. Nah, kita jangan sombong. Nah, kesombongan ini batarul haq. Kata baginda Nabi SAW. Itu bisa jadikan sebab, bisa menjadikan dasar. Sombongnya orang itu adalah cara dan sebab. Sebab sombong bisa saja karena dia menolak kebenaran, atau orang sombong akhirnya menolak kebenaran. Bisa jadi begitu maknanya. Al-ghibru batarul haqqi. Al-ghibru batarul haqq, kata Nabi. Orang sombong kayak apa sih? Bukan orang pakai baju bagus, bukan. Pakai baju bagus kok sombong, memang dia punya. Mungkin Anda boleh pakai mobil mewah, mobilnya sendiri, hartanya melimpah. Ya boleh dinikmati, yang penting tidak boleh merendahkan orang lain.
Maka kata baginda Nabi, al-kibru itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nasi. Orang sombong itu adalah batarul haqq, menolak kebenaran. Sehingga diberi pesan kebenaran nggak mau. Termasuk model yang kami singgung. Belajar itu, kebenaran itu datang dari manapun harus kita terima. Membiasakan kita menerima kebenaran dari manapun. Dan dari siapapun selagi itu benar, ya sudah, kita harus insyaf. Ini. Ada orang kalau menerima kebenaran milah-milah. Sehingga pengajiannya pun di model-model. Mohon maaf. Pengajian di model-model. Pengajian ada kelas orang kaya. Ini orang-orang kaya. Action pengajian. Harus ini pengajian orang kaya. Sehingga dia itu kalau sudah pengajian orang kampung, salah, bukan level saya. Memang orang kaya. Termasuk bergurunya, ini termasuk, ini juga fenomena atau ini sebuah gejala yang ada di masyarakat yang kadang, mohon maaf ini, sombong halus. Karena iblis itu akan mengajari sombong seperti dia. Mengajari manusia untuk sombong. Karena dia tahu kunci sukses yang masuk neraka paling dalam kan sombong. Sehingga dia ingin mengajarkan ilmu sombong kepada manusia. Agar menjadi kawannya. Karena dendamnya iblis itu terus kepada manusia. Kisah Nabi Adam itu. Nah, termasuk yang ngaji, berguru, belajar. Itu kadang ada pemilah. Ustadz, maunya yang ngajar hanya ustadz terkenal saja. Kalau ustadz kampung nggak mau, Masya Allah. Ini hari ini sudah mulai ada. Karena sekarang kan dulu itu kan ustadz terkenal kan jarang. Sehingga kita itu terikatan kita dengan kiai kampung kita tuh Masya Allah luar biasa. Sehingga selamat iman kita, akidah kita. Kiai di kampung kita lihat. Setiap lebaran kita datang ke tempatnya. Kalau ada masalah datang ke tempatnya minta doa dan seterusnya. Masya Allah. Kalau beliau lewat pun anak-anak kecil kita berdiri menghormat dan seterusnya. Hari ini terlalu banyak contoh yang nggak jelas misalnya. Ya, begitu mudahnya media sosial. Sehingga ada makanya orang viral ya. Ada ustadz masyhur, ustadz terkenal dan sebagainya. Ada memang ustadz terkenal yang baik juga ada. Baik di Indonesia atau di luar negeri sana ada ustadz terkenal yang baik. Akan tapi tidak semua yang terkenal itu adalah juga baik. Bahkan bukan ada yang tidak berilmu juga. Bahkan ada yang membuat fitnah juga dan seterusnya. Cuman kadang-kadang kita ini sudah terlalu terpesona dengan gebiarwah. Sehingga maunya pengajiannya ya sama ustadz terkenal itu. Sehingga ini adalah pengurus majelis taklim. Kesombongan kita sebagai ketua majelis taklim. Kesombongan kita sebagai pengurus yayasan dan sebagainya. Bukan karena Allah lagi, hanya ngedikan kesombongan. Biar disanjung ramai. Loh, ramai karena Allah benar. Tapi kalau bukan karena Allah, yaitu membangun kesombongan. Kita lanjutkan bahasanya. Fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Mereka itu kaum-kaum yang sombong. 'Alin itu tinggi, maksud sombong. Ya inilah model-model pengikut Firaun. Jadi kita ini juga pengikut Nabi Muhammad kalau pakai akhlaknya Firaun ya nggak selamat pada akhirnya. Ini kami singgung masalah kesombongan itu merusak kita di hari ini. Tolong budaya-budaya hidup kita harus kita kembalikan dengan budaya-budaya yang menjadikan kita mudah menerima kebenaran. Disambung kalau hadis Nabi tadi bahwasanya al-kibru batarul haqqi, yang namanya sombong itu menolak kebenaran, ada lagi ghamtun nas, merendahkan manusia. Menganggap dia adalah lebih bagus dari yang lainnya. Sehingga mengatakan orang lain bukan level saya. Itu bukan bagian saya. Sampai nanti model sekolah, nyekolahkan anak harus sekolah mahal, action. Padahal dia nyungsep utang yang bolak-balik. Kadang kami heran ada sebagian. Ada suatu ketika ini kejadian ya, di alam nyata lah. Kami punya anak-anak masih sekolahnya kan, sekolah kan ada gratis dan sebagainya. 75 kalau tidak salah mungkin. Atau berapa gitu. Tiba-tiba ada seorang ibu mau menyekolahkan anaknya dan dia kerepotan urusan keuangan. Dia minta bagaimana Bu ya saya nyekolahkan keuangan anak saya. Ibu, berapa Ibu? Sudah 2 bulan saya nggak bisa bayar. Masya Allah. Oh, Ibu berapa sebulannya? Sebulannya 1.200.000. Kaget ya. Anak saya 75, ini 1.200.000. Anak saya ini 1.200.000 buat 1 tahun buat anak saya. Terus ibu kerjanya apa? Enggak ada. Ajib. Kenapa dalam hati saya? Kenapa ibu maksakan anak sekolah? Action. Sekolah di tempatnya orang kaya, langsung dipikir langsung kaya dia. Kemudian gayanya ibunya sambil nunggu, sambil kulineran.
Yang tersiksa suaminya suruh kena terik matahari, istrinya hanya ngantri di sekolah kulineran nanti. Habis itu pamer kiriman laptop, beli dari luar negeri satu yang saya terpesona. Ini gaya hidup. Ayo coba. Nyekolahkan anak, bukan yang penting maslahat. Termasuk gaya sombong. Dan kadang tampak juga di dalam pondok seperti ini, Al-Bahjah sendiri. Seolah-olah kalau masuk kelas tafakuh adalah rendah. Ini kan, atau menjadi sombong. Merasa tafakuh sombong. Ini ada. Kalau sudah masuk kelas formal itu pindah ke tafakuh kayaknya, jadi ini akan kesombongan. Kalau pengen sukses saja mudah. Untuk selamat saja mudah. Memang itu kita didik, ada 1-2 dari anak-anak namanya manusia kan perlu dididik. Jadi ada, dulu juga ada, antara anak SD dengan anak penghafal Quran. Itu ada sedikit tampil beda kayak sombongnya orang yang penghafal yang di SD karena merasa bahwasanya sekolah apa gitulah. Nah, ini kan perlu dididik juga. Bayangkan di satu wadah saja kadang-kadang model begitu, di luar lebih banyak lagi. Nah, kan tapi ini pendidikan untuk semuanya. Pastikan Anda bukan golongan orang-orang yang sombong itu. Bukan golongan orang-orang yang sombong. Akan jauh dari kebenaran. Sombong adalah tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah, tidak akan mendapatkan kemuliaan, bahkan ancamannya juga serem di akhirat ayatul jannah. Serem ancamannya ya, di akhir ayatul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Kalau ada sekelumit kesombongan, sekecil, secercep, secuil kesombongan di dalam hati, menghantarkan ke neraka. Bisa menghantarkan itu bisa saja dia akan diseksa dengan kesombongannya, atau dari kesombongan ini membawa dia melakukan hal yang haram lalu benar-benar di neraka. Itu loh namanya sombong. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.